Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Laser CPNS 2022 Angkatan 6, kelompok 2, akan menganalisa dan mengevaluasi pelayanan terkait di Universitas Sriwijaya yang berbasis digital. Nah, kami mengambil topik terkait dengan analisis dan evaluasi penerapan learning untuk kegiatan akademik selama pandemi COVID-19. Kelompok yaitu saya sendiri, Akbar Teguh Prakoso, kemudian Dini Damayanti, ketiga Eva Oktarinasari, keempat Ira Dewi Ramadhani, dan kelima Kamilia Alawiyah. Oke, terkait dengan kasus pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yaitu dari tahun 2019 hingga sekarang, ditambah lagi dengan industri 4.0 yang memaksa di global untuk harus menuju ke digital seperti itu. Nah, dari dua kasus tersebut, dua fenomena ini menciptakan disrupsi di sektor edukasi seperti itu. Nah, di Universitas Sriwijaya ini telah menerapkan learning, di mana learning sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online antara tenaga kependidikan yaitu dosen dan mahasiswa melalui suatu portal atau aplikasi tertentu. Nah, di mana tenaga pendidikan itu diberi suatu panduan untuk belajar mengajar, dan kemudian mahasiswa sendiri, sehingga dipertemukan di suatu platform learning, sehingga kegiatan belajar mengajar melalui daring dapat dilaksanakan. Oke. Baik, selanjutnya saya masuk ke tahap input dalam kegiatan belajar dan mengajar di e-learning. Jadi dalam proses input ini ada dua faktor yang mempengaruhi jalan atau tidaknya kegiatan belajar dan mengajar di e-learning. Pertama ada user dan kedua ada atribut pendukung. Jadi untuk user sendiri ada 5 tingkatan. Pertama admin, atau dalam hal ini adalah dosen dan student adalah mahasiswa gitu. Jadi kalau saya breakdown lagi antara admin, manager dan cross creator ini perannya itu secara garis besar sebagai aktor yang menyiapkan. Nah, kalau teacher dan student ini sebagai eksekutor. Jadi kegiatan sendiri. Untuk atribut pendukungnya sendiri tentu masing-masing objek memiliki atribut pendukung yang berbeda-beda. Tapi kalau saya secara garis besar semua user harus memiliki akun e-learning, dan khusus untuk dosen sendiri itu harus memiliki materi pembelajaran, tugas, ujian yang harus diupload atau disubmit ke e-learning. Untuk student sendiri harus mengikuti kegiatan belajar mengajar itu supaya kegiatan belajar mengajar e-learning ini bisa berjalan lancar. Oke, silakan Mbak Eva. Masih mute, Mbak. Baik, setelah kita masuk ke dashboard ini, itu akan muncul seperti yang dikatakan Bapak Akbar tadi, yaitu untuk dashboardnya itu ada muncul seperti ini, yaitu semester ganjil dan semester genap sesuai dengan tahun yang ada pada e-learning dan pada saat pembelajaran. Name dan passwordnya, yaitu menggunakan untuk dosen itu biasanya domain email Unsri, kemudian passwordnya itu biasanya tergantung dari pihak instansi Unsrinya. Kemudian kalau untuk mahasiswa itu menggunakan username dan password itu menggunakan di mahasiswa. Namun nanti bisa diganti disesuaikan dengan kebutuhan masing mahasiswa. Baik, ini merupakan tampilan form awal dari dashboard untuk e-learning. Bisa dilihat dari beberapa mata kuliah yang misalnya diambil oleh mahasiswa tersebut atau dosen yang mengampu mata kuliah. Kemudian untuk melihat apa saja yang menjadi bahan pembelajaran atau mata kuliah yang diajar pada semester tersebut, bisa kita klik
My Course ini akan muncul. Salah satunya saya mengklik energi baru terbarukan, maka akan muncul mengenai RPS ataupun kehadiran. Nah, ini semuanya dapat diatur oleh dosen, baik itu untuk memasukkan RPS, kemudian kehadiran. Kehadiran itu juga dapat dipantau oleh kita. Kemudian untuk deskripsi kehadiran itu sendiri, kita bisa melakukan absen sendiri untuk mengecek mahasiswanya, atau mau mahasiswa itu sendiri yang mengabsen juga bisa. Itu bisa dilakukan pengaturan dari e-learning-nya itu sendiri. Jadi tergantung dari dosen bagaimana kebijakan untuk metode pengabsenannya. Nah, untuk proses pembelajarannya, nah kita akan masuk ke dalam topiknya itu sendiri. Nah, untuk memasukkan materinya, kita harus menghidupkan dulu turn editing. Kita klik turn editing supaya hidup, jadi kita bisa memasukkan aktivitas apa saja yang akan kita lakukan di dalam learning ini sendiri. Nah, ini misalnya ada beberapa contoh dari aktivitas yang bisa kita laksanakan di dalam learning ini, yaitu ada assignment, tugas, kemudian kehadiran, ada file untuk memasukkan bahan materi, kemudian ada link untuk kita melaksanakan media pembelajarannya, bisa menggunakan Zoom ataupun Gmeet, kemudian forum atau diskusi, serta kuis. Nah, kuis ini bisa kita tentukan jam pengumpulannya atau deadline untuk pengumpulan terakhirnya. Nah, kalau Big Blue Button ini masih sulit untuk dilaksanakan melalui metode e-learning Unsri, dikarenakan sistemnya yang sering down pada e-learning Unsri. Kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan ataupun hambatan dalam penggunaan e-learning ini, bisa melalui helpdesk ataupun melalui part ini untuk menanyakan kesulitan ataupun hambatan di dalam e-learning itu sendiri. Ada Bapak Akbar? Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang output dari e-learning itu sendiri. Jadi yang pertama, mahasiswa dan dosen bisa merasa sangat terbantu karena masih tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, mahasiswa juga merasa dimudahkan karena dapat mengumpulkan tugas tanpa harus menyerahkan paper atau kertas-kertas ke kampus. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat langsung meninjau ulang materi yang telah dibagikan oleh dosen di e-learning. Bisa langsung di-download saat itu juga. Dan absensi juga lebih mudah dikontrol oleh dosen, meski tidak bertatap muka secara langsung. Selain itu, penilaian ujian ataupun tugas dapat dilakukan online sewaktu-waktu dimanapun dan kapanpun oleh dosen. Baik, selanjutnya setelah tahap analisis dilakukan, maka evaluasi dilakukan dengan beserta sarannya. Yang pertama, evaluasi yang pertama yang kami temukan adalah dosen senior mengalami kesulitan untuk mengakses e-learning atau Big Blue Button. Saran yang diberikan adalah diperlukan pembimbingan kompetensi dan pemberian pertemuan bagi dosen yang sulit untuk mengakses e-learning atau BBB, lalu pemberian sosialisasi yang atmosfer belajar mengajar ini kurang karena masih kurangnya ada ketertarikan mahasiswa untuk belajar interaktif. Saran yang diberikan adalah diberikan pengajaran melalui media interaktif yang menarik, seperti pemberian kuis dengan Kahoot, quizzes, dan lain-lain. Lalu pemberian materi melalui video yang lebih menarik. Lalu yang terakhir, mengutamakan diskusi pembelajaran dua arah. Bukan hanya dosen dengan mahasiswa, akan tetapi mahasiswa pun dengan mahasiswa berdiskusi. Lalu yang ketiga, proses praktikum mahasiswa tetap dapat mempraktekkan langsung walau menunggu giliran karena kuota dibatasi, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu yang kedua, adaptasi aplikasi yang dapat membuat proses praktikum lebih nyata atau realistis. Yang terakhir adalah penggunaan fitur e-learning yang masih ditingkatkan, diperbaiki karena adanya error. Nah, sarannya adalah diperlukan maintenance yang berdasarkan kritik dan saran, sehingga memudahkan pengguna dalam hal ini mahasiswa dan dosen. Terima kasih. Selesai dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.